Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Ini mungkin vice versa ya, atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul yang suka sama kamu di tahun 2022. Cie, oke. Jadi kita cek siapa gitu ya, atau siapa saja yang suka sama kamu di tahun ini, di 2022. Mari kita lihat ya. Yang suka kamu di tahun 2022. Oke. Di sini ada energi Leo, Sagittarius, Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ini ada elemen baperan ya. Kemudian ada elemen udara, Libra, Gemini, Aquarius. Ini strong di Sagittarius. Berarti ini banyak banget karena muncul juga Taurus, Virgo, Capricorn. Ya. Strong Capricorn ya. Virgo. Strong juga di Leo. Aquarius ya. Cancer, Sagittarius lagi ya. Lalu Pisces juga strong ya. Pisces. Nah, ada yang diam-diam suka sama kamu ya, bisa vice versa. Ini juga ada yang strong dari Libra, Aries ya, Scorpio. Bisa energi saja, nanti kita lihat lagi say ya. Jadi ya, yang suka sama kamu di tahun ini, di 2022 ini, ini tuh aku rasa ya sekitar 2 orang gitu. Di 2022 ini ya, yang suka sama kamu ada 2 orang. Udah angka 2022 itu banyak angka 2, yang suka ini juga angka 2 gitu ya. Maksudnya ya 2 orang gitu say. Dan 2 orang ini ya, salah satunya sudah lama banget gitu. Nah, satunya lagi gak terlalu lama gitu kak ya. Jadi seseorang ini salah satunya itu udah lama banget sih, dari dulu banget kamu kenalnya, atau jangan-jangan masa lalumu ini ya salah satunya. Tapi satu lagi belum terlalu lama ya. Nah, yang masa lalu ini mungkin kamu kenalnya dulu pas bocil gitu say. Ya mungkin pas masih zaman-zaman dulu banget, atau kayak dulu kita masih kekanak-kanakan banget, atau dia, atau vice versa, atau ya dulu kenalnya pas muda gitu. Nah, ini kan bisa mantan temanmu ya, teman lama, atau jangan-jangan ini mantan pasanganmu. Kan bisa mantan teman, mantan rekan, ya mantan pasangan juga bisa. Cuma ya sebenarnya sekarang udah ke orang lain gitu ya, bisa dia atau ini vice versa. Ya sudah ada orang lain, jadi dia hanya bisa stalking kamu, dia hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh, dia hanya bisa memantau kamu diam-diam, dia hanya bisa memantau kamu dari jauh, memperhatikan kamu diam-diam. Hanya itu yang bisa dia lakukan ya. Padahal nih orangnya keras loh, ada yang keras kepala, bisa vice versa. Tapi kadang gimana ya, meskipun dia keras atau ya mungkin dia pernah egois ya,
karena aku ngerasain aroma orang orang toksik ini masih ada ya. Entah masih ada egonya, masih ada gengsinya, insecure-nya, mindernya, atau ini orang masih ada apa ya, kayak pasifnya gitu juga ada ya, misteriusnya, tertutupnya itu juga ada. Tapi dia tuh kadang kayak entar dulu deh gitu, sabar dulu deh. Nah dia mau kadang ngelus dadanya. Kalau dia merasa belum punya kekuatan untuk menggapai kamu, ya dia jadinya pasif. Saat pasif gitu dia menimbang-nimbang gitu loh, apa memang kamu pantas untuk diperjuangin, apa memang aku harus memilih kamu. Nah ada yang seperti itu kan, itu kalau udah ada yang lain ya. Atau ya dia menimbang-nimbang gitu, kalau memang pada akhirnya aku harus ke kamu, ya aku pikirkan dulu baik-baik. Nah ini ada faktor keluarga juga soalnya ya. Beberapa kalian disukai sama orang yang dia sayang keluarganya, atau dia punya punya masalah sama keluarga. Nah kalau sudah berkeluarga itu sih ribet ya. Tapi dia suka sama kamu ya, atau ini orangnya masih suka sama kamu sampai tahun ini. Beberapa nih kalian punya soul connection, bisa aja ini kayak ya ada chemistry gitu ya, ada koneksi yang kuat. Ada kalian yang twin flame, ada yang soulmate. Jadi kayak jalan hidup beda-beda juga ya, jiwa kalian ini saling punya energi tarik menarik satu sama lain ya. Entah siapa ini, salah satunya yang pasti sering banget kepoin kamu. Seperti aku katakan tadi, dia pantau kamu terus, dia ikuti perkembangan hidupmu ya. Ini kan kayak ada orang yang ngintip-ngintip gitu ya, say. Ngintip kamu perkembangan hidupnya sampai sejauh apa. Jadi kalau kamu tidak membuka diri, atau kamu tidak terlalu menunjukkan hidupmu di sosmed ya, misalnya beberapa kalian yang tidak terlalu menunjukkan gitu hidupmu di sosmed, ya dia merasa jadi insecure gitu. Jadi kayak gimana ya, kan jalan satu-satunya hanya bisa lihat sosmedmu. Nah kalau kamu nggak terlalu update, ya sedih banget dia gitu ya. Dan apa ya, aku sih ngerasa ya kan ini bisa aja entah dia atau vice versa membatasi komunikasi gitu ya. Nah pasti kamu bertanya-tanya dari mana lagi dia mengakses aku, bla 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 ya. Dia kan bisa pakai topeng gitu. Dia mungkin masih bisa kayak pakai akun palsu, pakai nomor yang lain untuk ngecek kamu aktif atau online begitu. Dan ya ini ada orang jauh ya. Beberapa kalian ini ada juga yang punya perbedaan, beberapa ya. Mungkin beda usia ya, beda planet, beda alam. Atau dia tidak lebih dewasa dari kamu, tapi kamu seneng banget sama dia seneng banget sama kamu. Kadang ngerasa seperti kakak adik ya, kadang dia merasa kamu seperti ibunya, seperti ayahnya, seperti kakaknya. Jadi dia kayak suka banget gitu sama kamu. Jadi kalau lihat kamu tuh kayak seperti cahaya yang membuat perasaannya senang meronta-ronta gitu ya. Ya ini ada yang mirror, jadi kayak kalau akur ya, kalau hubungan ini baik kayak dulu, seneng sih sebenarnya, karena ada memori juga ya, ada kenangan bagus yang diingat. Tapi gitu ada konflik ya, gitu ada block, gitu lost contact ya, sudahlah. Oke. Memang ribetnya di situ. Aku lanjut. Yang suka sama kamu di 2022. Oh ya say, ini ada juga ya. Ada juga yang suka sama kamu ini, salah satunya dia tuh orangnya takut penolakan ya, atau dia takut sama keadaan. Dia nggak percaya diri ya, mungkin dia nggak percaya diri ya karena dia ngerasa dia nggak kuat secara mental, nggak kuat kantongnya, atau ya gitu, ada soal uang yang dia pikirkan, atau dia mikirin masa depan, mikirin kerjaan, istilahnya kayak ya hidupku aja belum aku beresin baik-baik, gimana aku mau berjuang ke kamu ya. Tapi di sini ada yang mengakui kamu tuh sabar. Ini bisa vice versa
Jadi kalau kamu orangnya sabar, dia suka banget sama kamu. Kayak, kok bisa ya lu ngertiin gue yang keras kayak gini? Ya, lu bisa membuat hati gue meleleh ya. Jadi dia keras banget tapi bisa luluh sama kamu. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, ini ada wow, Cancer. Cancer ya, ada Pisces, Scorpio. Muncul lagi Cancer. Pisces, Scorpio, strong di Leo ya. Strong lagi nih Pisces. Nah, energi diem-diem baik ya. Ada yang pasif banget. Strong juga nih Sagittarius. Muncul lagi Cancer. Ada Aries ya. Leo, Sagittarius itu on fire banget. Ini strong juga Libra ya. Ya, Libra. Aquarius ya, Gemini. Nah, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini strong Leo ya, Cancer, Taurus. Nah, ada Scorpio lagi. Gemini ya, Aquarius lagi muncul. Nah, itu ada yang kagum ya kalau energi Aquarius. So, bisa energi saja. Nah, jadi kan dua orang tuh tadi ya suka sama kamu. Ya, mudah-mudahan lebih juga nggak apa-apa. Kan senang kamu disukai banyak orang ya. Ya kalau kalian yang ya misalnya nih, kamu memang orangnya mengagumkan. Misalnya kamu cakep, pekerja keras, mandiri, atau memang kamu punya materi gitu ya, atau kamu memang orangnya kepribadiannya bagus, luar dalam, atau kantongmu lumayan gitu ya. Ya aku rasa banyak yang suka sama kamu ya, beberapa kalian seperti itu. Tapi karena ini general, kita baca energi yang dominan ya. Yang dominan banget ini memang dua orang yang suka sama kamu, say ya. Oke. Ini ada yang egois banget orangnya ya, salah satunya tadi itu egois. Apa sih yang dia perbuat? Karena aku ngerasa sini ada orang yang pasifnya luar biasa, penakut lah, atau dia rasa khawatir, atau dia rasa kayak nggak yakin gitu. Ada yang cemas, memendam ya. Ini ada lo yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun dia pendam gitu perasaannya sama kamu ya. Aku ngerasa kamu tuh punya intuisi ya. Kalau kamu dengar intuisimu, kamu pasti ngerasa kan orang ini suka sama kamu. Beberapa kalian ini kan ada koneksi mirror itu, sama-sama punya intuisi. Jadi sama-sama punya intuisi itu kayak kalian tahu, kalian saling suka, kalian tahu, kalian saling cinta. Kan ini cinta udah tumbuh gitu ya. Memang ada yang awalnya dimulai dari dia kagum sama kamu, dia suka, akhirnya tumbuhlah cinta itu, akhirnya dia sayang sama kamu. Gitu. Ya akhirnya ada hasratnya, ada gairahnya sama kamu. Ada ketertarikan seksual, kayak ya gitu. Tertarik juga sama fisikmu kak, ada hasrat, ada gairah, ada nafsunya juga sama kamu. Tapi ya itu ada orang yang memendam ya, memendamnya lama banget. Ada orang yang pasrah di sini, mungkin pasrahnya ini lebih kayak keadaan ya, atau jauh, atau ya dia merasa dia tuh nggak berdaya, atau ya dia rasa udah terlambat semuanya, atau sudah ada yang lain. Ya pada intinya itu ngasih makan egonya sih ya. Kan gini loh, sebenarnya mungkin ada unek-unek ya. Ada banyak hal yang dia pendam, yang belum dia utarakan sama kamu. Banyak hal yang belum dia ucapkan ke kamu. Banyak hal yang belum dia jujurkan ke kamu. Ini bisa kan ada orang yang suka, terus kayak dia tuh ternyata semakin cinta sama kamu, seiring berjalannya waktu semakin sayang, semakin rindu, bahkan
ya ini kan ada yang merasa bersalah sama kamu. Mungkin dia pernah bikin kesalahan. Nah, cuma dia merasa kayak malu kah, atau dia merasa di sini takut gitu. Dia rasa aku nggak pantas gitu, atau dia takut egonya runtuh gitu. Dia merasa kalau mendekat ke kamu itu sama kayak mempermalukan dirinya sendiri. Kan ada orang yang seperti itu. Ya, namanya juga orang salah. Orang yang salah itu kan takut. Kalau bener pasti nggak takut kan. Nah, kalau orang yang salah pasti ada aja ketakutan, kecemasan gitu. Kayak ya udah nggak punya muka gitu untuk mendekat ke kamu. Padahal ini cintanya tumbuh gitu ya, sampai King of Cups itu kan drama banget itu orangnya. Ya gitu sih kak. Ya mungkin dia sensitif orangnya, dia emosional, dia sensi gitu, kayak gimana ya, dia baper gak jelas gitu jadinya. Dia bawa perasaan ke kamu, cuma ya dia kasih makan egonya terus. Dia merasa kalau aku mendekat ke kamu tuh kayak merendahkan harga diriku, jadi buat apa, atau kalau memang tidak bisa bersatu buat apa deket-deket. Nah dia seperti itu. Kalau nggak bisa bersama ya buat apa silaturahmi. Nah ini ada yang egonya besar banget, tanpa dia sadari ya dia ngasih makan egonya terus. Cuma ya biarlah semesta yang menyadarkan ya, karena ini sakit loh sebenarnya dia memendam perasaan itu begitu lama. Dan ini ada yang suka sama kamu memang ya, entah awalnya main-main gitu ya, ada yang player gitu mempermainkan kamu, tapi ya dia kayak kayak jadi apa ya, jadi benar-benar membuat dia malah jadi suka sama kamu. Ya kan ada orang yang seperti itu ya, entah dia pernah menyakiti kamu nih, atau dia pernah mempermainkan kamu, tapi ya ketika dia bermain-main soal perasaan itu, akhirnya perasaan yang mempermainkan dia jadinya suka sama kamu, dia jadinya cinta banget sama kamu gitu ya. Ini siapa nih, mungkin ada energi kekanak-kanakan gitu ya, energi bocil ya. Ada yang kayak bocah gitu tingkahnya, tapi akhirnya dia mengerti cinta itu ya besar sih ke kamu ya. Ini ada yang mungkin gini loh, beberapa kalian dia sama orang yang ya awalnya hanya gimana ya, kayak nyaman doang. Awalnya kayak ya kamu tuh bisa bikin dia seneng, kamu tuh perhatian kah sama dia, kamu sayang sama dia, atau kamu bisa diandalkan gitu. Ya awalnya main-main gitu aja ya, kayak ya suka tapi kayak biasa aja, tapi ternyata kok semakin hari semakin cinta. Apalagi kalau udah lost kontak, apalagi kalau kamu udah menyerah sama dia, udah lepasin dia, ya dia kehilangan. Dari rasa kehilangan itu ya tumbuh gitu cintanya ke kamu. Tapi ada juga yang memang dari awal dia udah suka sama kamu, udah pakai hati, udah cinta banget sama kamu. Kemudian ya main hasrat lah ya, karena setelah cinta muncul tuh hasrat-hasrat, gairah, nafsu seksual, bla 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 ya. Ih gemoy, oke? Gemes deh. Nah ini mungkin salah satunya ada orangnya yang cakep ya, ada orang yang keren, atau ini vice versa, bisa kamu yang cakep ya dia suka sama kamu. Tapi aku rasa kalian ini punya daya tarik yang kuat ya, secara jiwa. Dalam koneksi ini kalian tarik menarik banget. Nah secara hasrat seksual pun gitu. Jadi kalian berdua nih kalau bisa menjadi apa adanya, kalau udah berhadapan ya ada sih kontak seksual yang bisa dilakukan gitu. Karena aku rasa di sini bukan pakai hati lagi ya, jadi kayak hati itu dipakai sama hasrat. Nah ya, oke. Aku lanjut. Wih, muncul lagi Two of Cups ya. Jadi ini nongol lagi, muncul lagi. Ada elemen baperan ya. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Capricorn sama Virgo. Ini ada Leo,
Aries, Sagittarius. Kayaknya banyak banget ya. Wah, King of Pentacle. Nah, ini ada yang twin flame banget, mirror banget ya. Muncul juga nih ya, Libra, Aquarius, Gemini. Ini ada Cancer di sini, Leo, ada Pisces ya. Strong ini Aries ya, Capricorn, Scorpio, Aquarius. Ada Virgo ya. Itu kalian apa ya? Kayak dia merasa kamu seksi di matanya ya. Gitu Kak. Ya seksi kan nggak hanya tentang pakaian. Seksi itu tidak selalu tentang pakaian ya. Jadi maksud aku tuh apapun yang kamu pakai, apapun yang kamu pakai ya, busana apapun ya. Ya intinya dia tuh merasa kamu seksi. Dia melihat kamu tuh seksi di matanya. Ini ada loh yang kayak memang dia suka sama fisikmu ya. Ada yang merasa kayak seperti berhasrat gitu dengan fisik kamu. Aku merasa gitu. Nah dari luar itu dia suka. Mungkin dia suka penampilanmu. Ada yang gitu. Kemudian dari penampilan itu dia sukalah ke hatimu. Jadi dari dalam terus dia suka dari luar, kemudian dia suka ke dalamnya kamu. Tapi ini ada yang kebalik, ada yang dia sukai dari kamu tuh dari dalam, kemudian keluar. Maksudnya mungkin dia awalnya suka kepribadianmu dulu, jadi itu dari dalam kan. Nah kemudian akhirnya dia suka di bagian luar, suka penampilanmu, ya. Ada seperti itu. Jadi, nah di sini aku jelasin lagi. Orang ini tuh ada yang memang mungkin karena kamu baik, mungkin karena kamu tuh punya kepribadian yang bisa diandalkan, kamu bisa sayangi dia dengan tulus, dengan sabar. Nah apalagi kalau kamu dewasa banget jiwanya ya. Nah ini nggak tentang umur. Pokoknya kalau misalnya kamu bisa bijak, bisa dewasa menghadapi dia, itu kan kepribadian dari dalam. Nah dia sukai itu dulu dari kamu, dari dalam, kemudian jadinya luarnya kamu itu pun dia sukai. Fisikmu, matamu, bibirmu ya. Pipimu yang gemoy. Nah dia suka gitu Kak. Jadi kan kalau cantik dari dalam nih, ganteng dari dalam ya, itu kan bisa terpancar keluar. Jadi kecantikan dari dalam itu, kegantengan dari dalam itu ya terpancar di luar, dan jadinya ya dia suka juga lah sama fisikmu, sama badanmu, penampilanmu gitu. Tapi ada yang kebalik nih, dia suka fisikmu dulu dari luar, baru dia pakai hati ke dalam dirimu gitu, ke dalam hatimu ya. Ini memang ya beberapa kalian dealing sama orang yang berbeda. Mungkin ada yang punya perbedaan ya, kayak aku katakan tadi, itu ada muncul lagi tentang perbedaan. Sebenarnya kalau dilihat ini ada beda karakter, beda pola pikir, beda mindset gitu, beda prinsip, atau memang kalian punya perbedaan mencolok ya. Beberapa ini beda keyakinan, beda kepercayaan, beda suku, beda ras, atau beda kebiasaan hidup, beda latar belakang keluarga, itu ada. Tapi dia seneng nih komunikasi sama kamu. Bahkan di sini dia rindu loh, kayak kalau memang kalian tidak dekat lagi, ya dia pengen komunikasi lagi sama kamu. Cuma aku ngerasa di sini harus ada yang mulai duluan. Ya kalau memang dia yang batasi, dia yang melepaskan kamu, atau ya misalnya dia yang nggak mau jaga silaturahmi lagi, ya memang dia sih yang harus mulai silaturahmi lagi. Apalagi kalau dia yang ngeblok, dia yang ganti nomor, atau dia gak terhubung lagi di WA-mu atau di sosmed gitu. Ya memang dia harus duluan buka komunikasi. Tapi ini bisa vice versa. Bisa kamu, ya entah siapa di sini yang cari gara-gara ya. Atau yang duluan gak jaga komunikasi ya.
Siapapun yang duluan nggak jaga silaturahmi itu aku rasa harus mulai duluan untuk buka pembicaraan. Ini ada beberapa kalian yang beradu ego ya. Ada yang mirror banget gitu ya sampai error. Kadang ego pun bisa berbicara, batin juga berbicara. Ini sama-sama apa ya? Ya kalian yang mirror ya, sama-sama memendam juga. Apalagi kalau ini keadaan nggak memungkinkan lagi. Jadi dia tuh memendam, kamu pun memendam. Mungkin gini juga sih. Kalau misalnya dia pernah bikin kesalahan, dia merasa bersalah sama kamu. Jadi dia kayak orang yang nggak apa ya, kayak nggak berani mungkin berhadapan sama kamu lagi. Atau dia rasa sudah terlambat, aku ada bilang tadi ya. Atau dia rasa udah ada yang lain. Atau dia rasa ya hidupnya aja juga belum benar gitu. Gimana dia mau memperbaiki hubungan sama kamu gitu. Tapi ya itu memang terlihat ngasih makan ego kan. Nah itu aku bahas tadi. Dan kemudian kamu pun jadi mirror banget gitu ke dianya. Ya beberapa kalian kan kadang mikir aja, oh ya aku suka sih, aku sayang sama orang ini, tapi aku kan udah banyak berjuang, jadi kan cukup sekian dan terima kasih gitu kan. Masa aku berjuang sendiri terus, masa aku terus yang sabar gitu, masa aku terus yang harus memahami dia. Ya kalian mungkin kan kadang merasa ingin dicintai, disayangi, dan ya ini entah udah terjadi atau nanti kamu tuh malah ke orang lain. Nah di situ ada perasaan-perasaan dia kayak, oh ternyata kamu bisa ya ke orang lain, oh segitu aja ya cinta kamu, oh ternyata segitu aja perasaanmu, oh ternyata segitu aja loyalitas kamu sama aku. Ini beberapa jadi kayak, oh mungkin dia orangnya emosian gitu loh, sensi lah atau apa. Jadi kadang dia tuh ketika udah merasa bersalah, nah kemudiannya dia kayak orang yang malah merasa, buat apa aku merasa bersalah, toh juga kamu sama orang lain bla bla bla. Nah ada yang kayak gitu, toh kamu fokusnya ke yang lain. Jadi ya kadang dia merasa ya suka sama kamu tuh udahlah sampai situ aja gitu, nggak usah dilanjutin, kayaknya kamu bukan cinta sejati bla bla bla. Nah ada yang seperti itu ya. Terus dia merenung lagi nih kayak orang yang, ya aku merasa kok jadi aneh ya, kok toksik banget nih aku. Nah, kan ada perenungan di sini ya. Entah semesta yang memberikan energi dia untuk kembali ke hatinya yang murni ya. Jadi dia berpikir nih, ya kamu terlepas gitu aja, atau memang kamu jadinya ke yang lain, itu juga salahku sih. Salahku karena aku nggak berjuang, salahku karena aku nggak kejar kamu kah gitu. Ya salah aku karena aku terlalu banyak nuntut sedangkan aku nggak melakukan yang terbaik buat kamu. Jadi ya dia berusaha kayak, mungkin aku harus ikhlas gitu ya, kamu lepas, kamu ke yang lain, ya memang karena akunya yang nggak berjuang. Dia berusaha berdamai dengan keadaan gitu. Oke, kita lihat lagi lanjutannya. Ada outcome-nya mungkin ya. Oke, aku shuffle dulu, say. Ya. Lanjutannya. Nah, ini ada playing victim orangnya. Seperti aku katakan tadi ya. Dia udah tahu dia salah. Tapi dia cari lagi kesalahan kamu. Gitu. Apa ya? Playing victim itu, atau mental victim, dia merasa dia korban. Gitu. Aku merasa ada orang yang kayak gini. Ya kalau misalnya kamu terlepas dari aku, atau kita tidak komunikasi lagi, tidak dekat lagi, ya udah, berarti kamu nggak kuat lagi kan berjuang ke aku. Ternyata kesabaran kamu hanya sebatas itu. Nah, lah. Terus dia kadang mikir, kamu aja yang nggak ngerti aku gitu. Hidup aku tuh kan gini loh, gitu loh.
Sulit loh. Masa kamu nggak mau gitu mengerti, memaklumi? Nah, dia selalu pengen dipahami, selalu pengen dimaklumi oleh kamu. Jadi ketika ada titik jenuh kamu menyerah, dia merasa kayak, oh segitu aja ya. Oh ternyata lu ya gitu doang, lu nggak gimana-gimana banget. Nah, gitu. Ada juga yang merasa ya udah kamu hanya pelajaran hidup, pengalaman hidup. Saat bersama kamu kan aku belum bisa bersikap dewasa, bla bla bla. Nah, seperti itu. Tapi lucunya di sini ketika semesta memberikan energi ke dia untuk berpikir secara dewasa, dia nggak melakukan apa-apa kan? Atau dia lambat bergerak. Padahal sini ada growth ya. Dia sebenarnya bisa bertumbuh, berkembang sama kamu. Ya, terkhusus kalian lah kalau kamu membawa perubahan baik ya. Kalau ada perubahan baik dalam dirinya sejak bersama kamu, kan harusnya dia berterima kasih. Jadi sekeras apapun orang ini menolak untuk menghargai kamu, tidak mengapresiasi kamu, atau dia merasa kamu B aja, biasa aja, di sini selalu ada rasa kayak ini kan seperti pemulihan. Jadi semesta itu bekerja menyadarkan dia sebenarnya gini, ya mungkin ada malaikat ya, spirit guide, atau memang semesta ngasih petunjuk ke dia, ada bisikan di intuisinya yang bilang gini, kamu tuh sebenarnya tidak kebetulan ketemu sama orang ini. Takdir juga yang membuat kalian bisa bertemu, berkenalan, berkomunikasi. Ya, dia pernah hadir di hidupmu karena ini tidak kebetulan, ada maksud tujuan dari yang di atas, dari yang maha kuasa. Ya, dia udah denger nih bisikan gitu. Nah, sebenarnya kalian ini dikasih jalan, kalian ini sebenarnya bisa bersama, tapi kamunya nggak berjuang gitu. Ya, ada bisikan itu ke dia. So, di sini dia bad mood lagi. Kan ini orangnya mood-moodan ya. Sensi, emosi atau apa. Jadi kayak tadinya ngerasa sosokan gitu. Ya udahlah, ini suka biasa aja. Jadi ya gue bisa ke yang lain kok gitu. Ya moodnya di situ kayak menggebu-gebu untuk melanjutkan hidup tanpa kamu, tapi di sini dia stagnan lagi, dia merasa bad mood lagi, merasa nggak semangat lagi, merasa insecure ya, ini ada insecure untuk menerima keadaan. Jadi dia merasa kayak orang yang ya mungkin dia udah lihat gitu ya, atau suatu saat nanti dia akan lihat gitu. Sebenarnya hidup dia itu ya bakalan gitu-gitu aja tanpa kamu. Jadi kayak semesta nunjukin gitu ya, sebenarnya kamu adalah berkah anugerah yang harus disyukuri ya. Jadi nanti ketika suatu saat dia lihat hidup kamu lebih baik atau hidup kamu lebih bahagia daripada dia akan insecure di situ, akan malu, akan merasa kayak, oh iya ya, akunya aja yang nggak tahu diri, akunya aja yang tidak tahu berterima kasih selama ini. Aku tidak menghargai kamu, jadinya aku kehilangan kamu. Egoku membuat aku kehilangan kamu. Gitu ya. Sedih lah pokoknya, tapi ya doain aja yang terbaik. Ini beberapa kalian masih ada yang bisa bersatu. Oke, so yang masalah bersatu ini ya memang harus dua-duanya berjuang. Kan ini kasih jalan nih, mau berjuang nggak dua-duanya. Tapi kalau susah, sulit, atau karena keadaan atau apa ya, ini bisa aja kayak pelajaran, pengalaman hidup saja. Cuma ya Tuhan kan punya rahasia ya. Semuanya juga seperti misteri, karena aku ngerasa di sini ada orang yang berkelana kesana kemari, ke ini ke itu ya. Endingnya dia malah ke kamu. Ya mungkin pada akhirnya dia malah bersatunya sama kamu. Oke? Baik. Baiklah. Aku kasih huruf dulu tentang dia, hurufnya atau huruf kamu di nama kalian ya. Bisa nama dia atau nama kamu, ada huruf ini. I, G, F, K, R, Y, D,
E, Q, H, X. Nah, ada orang lama ya. Oke. Ada B, ada T, ada W, O, N, C. Oke, ada yang jatuh aku ambil ya. Bentar. Ada S, oke. I, G, F, K, R, Y, D, E, Q, H, X, B, T, W, O, N, C, S. Wah, baik. Kalau angka kita lihat ya, berkaitan dia atau kamu. Aku baca cepat. 15, 5, 30, 19, 28, 13, ada angka 2, ada angka 1, 10, 29, 27, 20, ada 8. Oke. Ada 6, ada 17, ada 18. Ada 9, ada 11, ada 21, ada 4. Oke. Nah, aku kasih tempat ya, aku baca cepat. Yang berkaitan dengan dia kah atau kamu? Wah, ini ada Jogja, Bandung, Thailand, Kediri, Balikpapan, Sidoarjo, ada Palembang, ada Lampung, Cimahi, ada Prancis, Garut, Depok, Jakarta. Terus ada Sumedang, ada Aceh ya, Batam, Italia, Bangka, Belitung, Tapanuli, itu Sumatera Utara ya. Pekanbaru. Oke, Korea. Ada yang suka ya? Beberapa atau pernah atau pengen ke sana? Oke. Indramayu, Cirebon, Australia, Cirebon, Australia. Lalu Kalimantan, ini ada Kamboja, Arab Saudi. Mungkin ada yang pengen ke sana, beberapa ya. Ada Gresik, Mojokerto, Nganjuk, Madiun, wah, Situbondo. Ini ada Afrika. Oke, bottom of the deck. Bottom of the decknya Malang ya, Malang. Mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa ya. Bisa kaitan dia atau ke kamu, pernah kesini atau pengen kesini tempatnya ya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.